memang begitu adanya. Kalau sudah sampai waktunya, maka lempengan yang ada di bawah bumi Jawa akan berbenturan, yang menimbulkan gempa besar, yang menimbulkan gunung-gunung berapi akan meletus, yang dimulai dari meletusnya Gunung Slamet yang bisa membelah Pulau Jawa menjadi dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bledek dengan saya Mbak Aris dan rekan saya Pak Kamsir. Semoga subscriber Pak Depokan Bledek dimanapun berada selalu dalam kebaikan, kebahagiaan dan rezeki yang melimpah beserta keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada subscriber Pak Depokan Bledek yang sudah menonton, like, mensubscribe channel kami. Semoga ada kebaikan dan kebermanfaatan, yang selalu menunggu update-update channel Pak Depokan Bledek. Nantikan akan banyak-banyak kejutan tentang sejarah, tentang misteri, tentang masa lampau, dan banyak hal lagi yang kita belum pernah dengar sebelumnya, Pak Kamsir. Nah, kali ini kami tim Pak Depokan Bledek akan mencoba mencari tahu ini Pak Kamsir tentang korelasi antara ramalan Jayabaya dan sekarang ini yang lagi viral adalah Megatrust atau lempengan ya, pergerakan dari lempengan bumi yang akan mengakibatkan gempa. Nah, itu korelasinya dengan ramalan Jayabaya seperti apa? Siapa tahu dulu sudah pernah diramal atau bagaimana, ya kan? Nah, nantikan videonya. Subscriber Pak Depokan Bledek sudah siap Pak Kamsir? Siap. Oke. Semakin sinkron dengan tumbuh mediator kun fayakun, semakin sinkron dengan tumbuh mediator kun fayakun, semakin sinkron dengan tumbuh mediator kun fayakun. Kita caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini saya bicara? Saya yang menunggu Gunung Slamet. Yang menunggu Gunung Slamet? Iya. Di sana berarti ada kerajaannya, Mbak? Iya. Saya tadi udah mengucapkan salam, apakah sudah muslim? Sudah. Apabila berbohong mas potong-potong ya. Iya. Nah, ada punya nama nggak ini Mbak? Ora usah disebut. Ini kalau bahasa Jawa Indonesianya tidak usah disebut nih sama Bledek. Ya. Tadi kenapa bisa hadir di sini? Apakah ada korelasinya ini, Mbah, dengan tentang ramalan Jayabaya itu? Iya.
Oh ya udah, silakan dijelaskan Mbah, bagaimana ramalan itu. Perlu diketahui akan adanya goro-goro atau peristiwa besar yang akan menimpa Pulau Jawa. Akan terjadi perang saudara yang sangat luar biasa, baik secara fisik maupun secara gaib. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai pegangan, orang-orang Jawa diibaratkan seperti gabah yang diinteli. Orang akan mondar-mandir, lari ke sana kemari, tidak punya tujuan yang pasti. Suasana kacau. Orang tidak mempercayai pemimpinnya, karena banyak juga pemimpin yang tidak memperhatikan rakyatnya. Mereka tidak bisa satu pandangan. Mereka terpecah-pecah menurut pimpinan mereka masing-masing. Mereka berpegangan merasa paling benar, sehingga akan berperang di antara mereka. Hilang sifat kemanusiaan. Tidak ada welas asih, yang ada hanya keserakahan, kejahatan di mana-mana. Orang untuk berebut bisa makan, karena memang kesulitan yang dihadapinya. Orang yang jahat akan memperkuat dengan barisan dan teman-temannya. Orang yang baik akan tersisih dan selalu dicaci maki, dimusuhi, difitnah, dan dihancurkan. Dari kejadian itulah akan menarik gejolak alam yang luar biasa. Nah, hubungannya goro-goro tadi atau perseteruan tadi ya Mbah ya, atau kalau kita bisa katakan kerusuhan ya Mbah ya. Iya. Nah itu dengan tarian alam, gejolak alam, korelasinya apa Pak? Karena ketidakkeseimbangan Iya, terus antara kebaikan dan kejahatan. Kejahatan yang merajalela akan menimbulkan bencana alam. oh iya ya. Sebagaimana kaum-kaum terdahulu yang melampaui batas, maka akan dihancurkan. Oh iya, benar-benar. Jin-jin kafir maupun iblis yang ada di dalam lautan maupun di dalam bumi akan keluar merasuki orang-orang yang tidak mempunyai pegangan agama. Orang yang beragama, yang tidak mempunyai pegangan yang kuat pun akan terbawa, sehingga merasa benar. Oh iya ya. Merasa paling betul, paling bisa mengatur segalanya. Iya ya. Disitulah akan terjadi gempa besar yang akan memporak-porandakan semuanya. Nah, terkait dengan ramalan Jayabaya terhadap terbelahnya Pulau Jawa, iya kan Mbak? Iya. Yang kalau kita lihat itu tengah-tengahnya ada di Gunung Slamet ya. Iya. Nah, pokok sentralnya ada di Gunung Slamet, dan juga gempa yang terjadi, gempa besar itu. Nah ini mega terus ini. Kalau menurut pandangan Mbak sebagai
gaib ini dengan ramalan Jayabaya itu seperti apa sih? Ya, memang begitu adanya. Kalau sudah sampai waktunya, maka lempengan yang ada di bawah bumi Jawa akan berbenturan, yang menimbulkan gempa besar, yang menimbulkan gunung-gunung berapi akan meletus, yang dimulai dari meletusnya Gunung Slamet yang bisa membelah Pulau Jawa menjadi dua. Berarti secara tidak langsung Megatrust yang sekarang ini menjadi perbincangan banyak pihak ternyata sudah Jayabaya dulu, Prabu Jayabaya dulu ramalkan itu, Pak. Orang dulu sudah mengetahui. Dari mana? Bahkan sampai akhir hilangnya Pulau Jawa. Hilangnya Pulau Jawa? Iya. Apabila tanah Jawa sudah dihuni orang-orang yang suci, maka akan dipanggil semuanya, sehingga tidak mengalami huru-hara bencana kiamat kubro yang sangat luar biasa itu. Oh, berarti nanti intisarinya dipanggil itu supaya tidak mengalami. Betul. Berarti bencana itu salah satu cara untuk memanggil, Mbah? Iya. Untuk menjaga keteguhan hati kalian semuanya. Untuk menguji seberapa keteguhan kalian. Oh iya, terhadap keriduan Allah dan pasrah tawakal kepada Allah. Iya. Nah, dulu jadi kalau kita boleh tahu ini ya, karena ada dua versi nih, Mbak. Katanya kan ramalan Jayabaya ini oleh Prabu Jayabaya atau Prabu Joyoboyo. Nah itu dulu kita coba rangkai dari situ. Sebenarnya yang sejatinya itu dari mana? Secara gaib, Prabu Joyoboyo itu yang diberi ilmu oleh Maulana Samsudzain yang telah beragama Islam. Sedangkan Sri Aji Jayabaya adalah Raja Kediri. Tapi bukan itu. Prabu Joyoboyo adalah gaibnya, atau bisa dibilang sebagai kodam dari Raja Jayabaya. Oh ya, ini dia korelasinya ya, Mbah ya. Berarti kitab itu yang nulis Raja Jayabaya terhadap ramalan ini? Beliau tidak menulis. Terus yang menulis? Cuman memberikan ilham saja. Memtransfer pengetahuan. Orang dahulu tidak perlu menulis pun sudah bisa memahami. Nah, Prabu Jayabaya ya, Pak, kita benar ya? Iya. Ya, Prabu Jayabaya ini kemudian melihat adanya pergerakan dan gejolak itu, dan sekarang kemudian kemarin ada penelitian ya, beberapa tahun lalu ada penelitian dari penelitian ilmuwan kita tentang potensi gempa 8,9 ya. Nah itu dilihat dari, kalau secara gaib dilihat dari apa sih, Pak? Secara gaib bagaimana, secara nyatanya bagaimana sih? Dari benturan dua lempeng. Itu kalau secara gaib tergambar itu benturan dua lempeng itu? Iya, memang dibenturkan. Yang benturkan siapa ini? Ada kekuatan gaib yang membenturkannya. Itu makanya kita sekarang banyak yang apa itu namanya, membicarakan Megatrust itu ya. Iya. Dengan nama kerennya ini ya. Itu Megatrust ya toh. Itu. Berarti kalau dibilang, kita bisa bilang bahwa ada kaitannya peramalan jangka Jayabaya itu dengan adanya Megatrust ini ya, Mbah ya. Iya. Oh, nah terus kejadian itu ya kan, itu memang dalam waktu dekat ini atau seperti apa sih? Karena ramalan ramalannya sudah lama, tapi penelitiannya baru beberapa tahun ini. Nah, dari kacamata kayak gimana? Sudah mendekati.
mendekati. Sudah mendekati? Iya. Berarti sudah mendekati untuk terbelahnya itu. wow, termasuk pergeserannya sudah berarti? Iya. Mau menuju ini? Cuman kapan waktunya masih rahasia. Rahasia. Nah, kalau secara gambaran Pak, bergesekannya itu nanti akan seperti apa dan yang bergeser itu mana saja, itu ada ini enggak dari tadi ramalan Jangka Jayabaya tadi? Dari garis Gunung Slamet ke arah selatan. Oh, udah lewat pantai selatan ya? Iya. Terus? Ke utara. Iya, ke utara. Ke utara itu ke terus berarti ke utara? Iya. Pokoknya itu akan membelah. Nah, terus kemudian yang pantai selatan sepanjang dari arah, kalau kita bilang cincin api atau dari arah ke arah Australia ya kan, kalau bagian barat, kalau bagian timur ke arah Australia, kalau bagian barat ke arah Selat Sunda dan juga Sumatera, itu seperti apa kondisinya? Kalau dari ramalan Jangkabaya itu? Akan disapu ombak yang sangat besar. Orang yang berada di pinggir pantai harus berhati-hati karena akan tersapu ombak yang luar biasa yang sudah pernah terjadi berapa ratus tahun yang lalu. Oh, nah kejadian beratus tahun yang lalu dengan Jangka Jayabaya atau masa hidup beliau Prabu Jayabaya ya, itu kejadian dulu yang sudah berapa tahun lalu atau masa beliau? Bukan. Sebelumnya. Oh, masih berarti jauh ya? Iya. Oh, jadi orang dulu itu memahami sejarah itu tidak hanya sekarang ya Mbak, atau beberapa tahun yang belakang ya, tapi jauh gitu ya? Oh, gitu loh. Karena kehidupan itu berulang. Oh iya. Dan sejarah itu berulang. Iya, betul. Nah, kalau dulu masa lampau terjadinya gempa di sekarang Megatrust itu pernah terjadi kan? Iya. Terus seperti apa dulu waktu dulu? Terjadi kekosongan sejarah. Maksudnya gimana itu? Karena tersapu bencana. Sehingga banyak sejarah Pulau Jawa yang hilang, yang bisa diketemukan di negeri orang. Oh, berarti termasuk gempa besar di pesisir Laut Jawa ya toh, yang bagian selatan. Iya. Itu juga hilang ininya. Iya. Catatannya ya kalau kita bisa ya. Memang ada yang tersisa, tapi itu orang tertentu saja yang dipilih, yang diselamatkan. Oh gitu. Ya. Nah, sebenarnya pada saat ramalan itu diungkapkan ya Mbak, ramalan itu diterbitkan, itu sebenarnya untuk kalangan dekat beliau atau memang untuk orang umum sih? Untuk semuanya. Itu apa itu? Maksudnya apa itu? Kenapa itu bisa untuk semuanya akhirnya ramalan itu? Karena memang beliau salah satu yang ditunjuk menjadi Satrio Piningit. Oh iya? Yang memberi petunjuk khususnya penduduk Jawa dan Nusantara pada umumnya. Untuk memberi pengetahuan, memberi pelajaran supaya tidak lupa untuk apa kita diciptakan, untuk apa manusia dihidupkan. Jangan seperti orang yang lupa dengan Tuhannya. Oh gitu. Jadi apa itu namanya, dalam kata lain bahwa itu sebagai pengingat ya Mbah ya. Iya. Pengingat supaya
kedepannya tidak lupa dengan siapa yang maksud Tuhannya. Betul. Tapi memang kondisinya kalau kayak gitu waktu zaman itu kondisinya seperti apa dong kalau harus ada peringatan atau ingatan itu? Zaman yang sudah maju, peradaban tinggi, kebanyakan orang sudah lupa akan kewajibannya. Orang akan berbuat kemaksiatan, angkara murka, tidak pandang bulu, hilang sifat welas asih. Ciri-cirinya suatu saat akan terbelahnya Pulau Jawa ini apabila sudah tidak ada rasa welas asih dan saling membunuh di antara kalian. Nah, kenapa harus terbelah sih, Mbah? Kenapa nggak kemudian langsung tsunami atau gelombang besar? Jadi kenapa harus dibelah gitu loh antara barat dan timur? Kenapa itu? Itu sebagai saloka. Oh, saloka? Antara kebenaran dan tidak kebenaran. Tapi nyatanya secara nyatanya akan benar-benar terbelah gitu? Betul. Oh, terbelah juga ya secara nyatanya ya. Dengan adanya gempa yang dari megatrust tadi. Iya. Memang kalau secara ilmu pengetahuan kan diukur seperti itu ya, Mbah ya. Tapi kalau secara gaib sendiri itu kekuatannya tuh memang seperti itu apa jauh lebih kuat lagi? Tidak bisa diukur. Hah? Kalau secara gaibnya tidak bisa diukur. Tidak bisa diukur? Iya. Wih, berarti lebih besar dari perkiraan dong. Betul. Makanya sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Nah, kalau kayak gitu, sekarang kondisi masyarakat yang ada di pesisir ini loh, ya kan kita kan banyak membicarakan ini, Sapra Padepokan Bledek, ya kan? Kondisi masyarakatnya sekarang gimana dong, Pak? Keselamatan milik Allah. Oh iya, benar. Walaupun ada di lautan pun, kalau Allah menghendaki kalian selamat, ya selamat. Allah tahu jiwa mana yang bersih dan yang jahat. Walaupun di puncak gunung pun, dia akan turun sehingga terkena sapuan lautan. Dan yang biasa di pantai pun, kalau akan diselamatkan, dia akan main ke atas sehingga selamat. Benar nih. Banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan ataupun membinasakan. Iya, benar-benar. Nah, kembali ke Jayabaya tadi. Mbah, kalau kita lihat ya, ramalan itu udah berapa ratus tahun, Mbah, dari sekarang? Sudah sangat lama. Kira-kira ada lebih dari 500 tahun enggak? Lebih dari 500 tahun. Nah, kalau sekarang kita harus meneliti berilmiah, tapi kalau dulu sudah dapat ilham ya. Iya. Bedanya seperti itu ya. Tapi kalau sekarang kan lebih modern, Mbak, ya kan? Itu loh. Tapi kok sekarang baru kan beberapa tahun lalu sempat muncul kan bahwa isu megatrust ini akan jadi potensi gempa. Nah, kalau sekarang kenapa kok lebih dahsyat lagi beritanya, lebih menggemparkan lagi beritanya, ya kan? Kalau kita bilang kayak semacam apa, kita bisa kita membuat takut gitu loh, Mbak, ya kan? Nah, itu perbedaannya apa sih, Mbak? Apa semakin ini ya tadi ya? Gitu. Kalian lihat sendiri kehidupan orang sekarang seperti apa. Seperti apa, Mbak? Apakah masih banyak yang mengikuti ajaran Rasul atau sudah banyak yang mengingkari? Oh iya. Saya tidak punya hak untuk menilai. Iya. Kalian lihat sendiri saja. Itu ya emang ininya ya, Mbak. Nah, waktu terjadi megatrust itu bisa digambarkan tidak berlangsungnya berapa lama atau hanya berlangsung sekian menit seperti gempa di Jogja itu kan hanya berlangsung sekian menit kan, Mbak? Detik atau menit itu ya waktu itu ya, tapi kan langsung meruntuhkan
semua bangunan. Nah, kalau itu terjadi apa? Apa gempa, tsunami, plus apa? Iya, dari getaran awal sampai akhir. Hah? Bisa sampai 10 hari. Hah? Bisa sampai 10 hari? Iya. Tapi itu kalau getaran awalnya yang paling kencang ya kan, mungkin sekali gitu ya kan, tapi terus-terusan ya kan. Nah, itu kalau dari ini apa itu namanya, Mbak? Efek dari bencana itu, ya toh, megatrust terkait dengan pembelahnya Pulau Jawa itu efeknya apa itu? Banyak sekali korban manusia. Terus? Lautan sudah lari ke daratan. Iya. Sehingga orang banyak yang tidak mengetahui lagi posisinya ada di mana. Akan mencari selamat diri sendiri masing-masing. Akan terpisah antara saudara, keluarga, teman dan sebagainya. Yang menyatukan adalah keseragaman jiwa, hati yang bersih. Itu yang akan menyatukan. Mereka akan terkumpul dalam doa bersama, sehingga keluarga dan saudara kerabatnya akan selamat karena sudah bersiap untuk menghadapi semua itu. Lalu udah dipersiapkan sekarang. Iya. Iya. Nah, ini menarik. Jika terjadinya seperti itu, kalau kita lihat ya geografinya ini ya, geografinya dari sisi pesisir selatan Pulau Jawa, itu kan banyak gunung bebatuan, Pak. Bener kan? Yang tinggi-tinggi seperti kita bisa sebut di daerah Gunung Kidul ya, itu kan gunung kapurnya kan tinggi-tinggi. Nah, itu bisa seperti apa kalau kayak gitu? Hancur lebur. Hancur lebur? Iya. Karena dari getaran letusan maupun getaran gempa bumi itu akan runtuh. Runtuh akhirnya air laut naik, bisa naik. Iya. Kalau sekarang kita bilang kan, kalaupun air laut naik kan potensinya kecil sekali untuk ke arah daratan, ya kan? Karena kan gunungnya masih tinggi, Pak. Iya. Kalau besok yang terjadi seperti apa? Setelah runtuh, maka akan disapu oleh lautan. Karena sebenarnya Laut Jawa itu, Pulau Jawa itu miringnya ke selatan. Oh, berarti lebih tinggi pantai utara dong? Betul. Ini. Nah, kalau lebih tinggi ke pantai utara, ke sisi utara Pulau Jawa ya, Pak ya. Berarti kalau akhirnya gelombang itu dari sisi selatan, berarti akan menyapu seberapa jauh dari jangkauan? Sepanjang Pulau Jawa sampai Sumatera. Sampai air itu ke laut, ke pesisir utara? Iya. Getaran yang dari megatrust itu dari sisi utara pun akan kena. Lah, itu berarti kehidupan baru dong nanti. Hancur semua dong, Pak. Itu hanya terjadi di Indonesia atau ada di luar negeri? Lebih utama di Pulau Jawa. Iya, lebih utama di Pulau Jawa ya. Udah terbelah Pulau Jawa, tambah musibah lagi. Wah, Masya Allah sekali, Mbak. Ya nggak? Itulah. Nah, itu kenapa ramalan itu kok ngeri-ngeri sih, Mbak, sebenarnya, Mbak? Itu loh, kayak bisa kita mendengarkan ya sampai pria. Kita mendengarkannya kayak ngeri-ngeri gitu loh. Ya kan? Apalagi saya masih sendiri itu. maksudnya kan masih belum punya istri gitu loh, kan ngeri-ngeri itu. Wah, nanti jangan-jangan sebelum saya nikah ini gitu loh. Nah, itu tidak usah khawatir. Oh, tidak usah khawatir. Kenapa? Akan keteguhan hati itu yang akan tetap abadi. Bencana apapun, kalau Tuhan menghendaki selamat ya selamat. Jangan takut sama bencana,
tapi takutlah kepada yang mempunyai diri kita. Betul sekali, Mbah. Nah, ini kan kadang kan untuk mencoba pasrah dan tawakal ya. Iya. Kepada Allah itu kan butuh proses ya, Mbah. Itu loh. Nah, prosesnya apa kita untuk belajar tawakal dan pasrah itu seperti apa, Mbah? Banyaklah merenung, banyaklah mengurangi tidur, banyaklah mengingat Allah, berbanyaklah berbuat kebaikan, bersedekah, itu yang akan menyelamatkan. Tebarkanlah kasih sayang di antara kalian, maka keselamatan akan diberikan oleh Allah kepada kalian semuanya. Oh gitu. Iya. Ya, jadi ya kita harus yakin bahwa semua itu rencana terbaik yang Allah berikan ya. Iya. Itu. Ya memang ini kan lagi booming-boomingnya, Mbah, lagi viral-viralnya, sehingga kan kayaknya itu kayak membuat ketakutan gitu loh, Mbah. Membuat dia kan perasaannya kan kayak nanti akan mengulang lagi kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi gitu loh. Ya kan? Iya. Gitu loh. Terus perbincangan hangat, terus banyak yang khawatir, tapi ya kembali lagi ya. Gitu loh. Bisa berbuat apa kita selain berserah diri kepada Yang Kuasa? Iya, benar. Janganlah terlalu diliputi ketakutan, tapi takutlah kalau melanggar aturan Yang Kuasa. Oh, iya. Itu. Itulah namanya seleksi alam. Oh, seleksi alam. Ya. Nah, balik kita ke Megatrust. Kalau kita lihat gejalanya sekarang itu sudah ada apa belum? Sudah mulai percik-percik api. Apa itu mulainya itu? Awalnya itu Berkobarnya perang saudara. Oh gitu. Pertengkaran yang akan melebar. Itu kan secara kondisi kehidupan sosial ya. Ya, Tapi kalau kondisi nyatanya di kerak bumi atau di Gunung Slamet sendiri atau di dalam tanah itu seperti apa, Pak? retakan itu sudah ada. Hah? Sudah lama. Sudah lama? Iya. Tapi kelihatannya baik-baik saja, Pak. Ya, karena tidak melihat kalian. Oh, artinya bukan di permukaan ya? Bukan di bawah Pulau Jawa. Jauh. Jauh sekali. Berapa kilo itu? Berkilo-kilo. Berkilo-kilo? Iya. Iya. Nah, ini terakhir, Pak, ya toh? Terakhir, ramalan Jayabaya tadi coba dikorelasikan dengan Megatrust dan membelahnya Pulau Jawa dan tanda-tanda akhir zaman ini seperti apa? Monggo dikorelasikan seperti apa? Dengan dibersihkannya kejahatan, akan tinggal orang yang berjiwa bersih yang ada. Orang dulu bilang bahwasanya Surodiro Joyoningrat lebur tining pangestuti, angkara murka akan hapus dengan kebaikan. Disitulah akan munculnya Satrio Piningit yang akan menuntun sisa-sisa orang yang selamat dari bencana itu, yang akan menuju kejayaan Nusantara. Jadi munculnya Megatrust dulu itu? Iya. Baru nanti timbulnya pemimpin akhir zaman ya, Pak? Iya. Ya. Kira-kira untuk anak-anak muda ini pesannya apa aja ini? Khusus anak muda ini. Apa kira-kira? Cepat-cepatlah Apa? untuk bernaung di bawah panji-panji kebenaran Oh iya. yang dibawakan oleh orang yang berilmu suci, yang bersanad kepada Rasulullah. Oh iya.
Apabila belum berkeluarga, cepatlah untuk berkeluarga. Iya. Pesan khusus saya ini ya. Ya, untuk segera berkeluarga ini subscriber. Ya, Mbah. Terima kasih, Mbah. Aduh. Terus udah itu aja, Mbah. Iya. Ya, terima kasih ya Mbah kehadirannya dan juga informasi yang sudah diberikan kepada kami. Kami mohon maaf apabila dalam tadi pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan ya Mbah ya. Monggo untuk bisa kembali lagi ke asalnya ya Mbah ya. Sekali lagi terima kasih. Mangga silahkan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, ternyata begitulah kaitannya dengan ramalan Jangka Jayabaya, kemudian Megatrust yang sekarang ini lagi banyak diperbincangkan, dan terbelahnya Pulau Jawa. Ternyata menjadi satu rangkaian yang nantinya bisa kapan saja terjadi ya Pak Kamsin. Sesuai dengan tadi prediksi, tentunya kita semua harus menyikapinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala lagi. Subscriber Padepokan Bedek dimanapun berada, kami mohon maaf apabila dalam pembuatan video ini ada kesalahan kata dari kami. Kami juga berterima kasih dan mohon untuk subscribe, like, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini ke kolega-kolega sanak familinya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya agar bisa dapat kebermanfaatan yang lebih banyak lagi. Akhir kata, sampai jumpa pada video selanjutnya. Dari kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.